Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nikmatul Ledia, CGP Angkatan 11 akan melakukan praobservasi bersama Ibu Marisa Amalia. Baik, selamat pagi Ibu. Pagi Bu Nikmat. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, Bu, ini sama pagi ini bukan ingin sama saya untuk dilakukan observasi ke kelas nantinya ya. Nah, sebelum kita melakukan observasi dan supervisi akademis di kelas itu waktu mengajar nanti, kita bercakap-cakap dulu ya, Bu ya. Nanti rencananya Ibu Marisa ini apa sih yang akan disampaikan di dalam tujuan pembelajarannya nanti? Jadi Bu, tujuannya nanti ini tuh untuk mengidentifikasi buah dan sayuran segar. Alatnya menggunakan jangka sorong gitu Bu Nikmat. Itu tujuannya. Kemudian setelah dari tujuan tersebut, area pengembangannya itu biar anak-anak ini bisa tahu bagaimana cara memilih dan memilah buah dan sayuran segar yang baik itu seperti apa. Kemudian mereka juga bisa tahu menggunakan jangka sorong gitu. Jadi nanti anak-anak akan melakukan pengujian terhadap penggunaan alat jangka sorong gitu ya Bu. Betul. Kemudian dalam pembelajaran nanti, apa yang Ibu Marisa terapkan dalam pembelajarannya? Praktek kemudian diskusi. Gitu ya, praktek dan diskusinya per kelompok gitu. Jadi satu kelas dibagi jadi 6 kelompok. Nanti prakteknya juga meskipun prakteknya secara berkelompok, tapi masing-masing individu ini tetap harus bisa gitu. Iya, ya berkelompok. Iya. Strategi pembelajarannya yang akan diterapkan ini berdiferensiasi proses Bu, karena kan tidak ada produk yang dihasilkan untuk tujuan pembelajaran yang sekarang ini gitu. Baik. Kemudian selama pembelajaran di kelas, sistem penilaian dan evaluasi terhadap pembelajaran yang dilakukan dengan jenis apa ya Bu? Laporan portofolio. Ya, laporan portofolio, baik. Rencana nanti Ibu akan saya lakukan supervisi akademis ini di kelas berapa Bu? Di kelas 11 AHP 1 minimal. Baik, nanti saya akan mendampingi Ibu ya. Okay. Nah, ini kira-kira pukul berapa dan kapan? Kalau kapannya ini hari Kamis Bu. Hari Kamis ya. ya. Hari Kamis berarti tanggal 24. Oke. Ya. Ya, tanggal 24. Pukul berapa Bu biasanya? Pagi. Oh pagi. Pagi. Mulai di jam pertama Bu. Jam pertama jadi jam 7 biasanya sampai dengan jam 10 selesainya. Gitu. Nanti berarti hari Kamis saya akan bertemu Ibu lagi untuk melakukan supervisi akademis di kelas ya, tentunya di kelas 11 AHP. Baik. Terima kasih, sampai jumpa kembali Ibu Marisa. Baik, demikianlah pasca praobservasi saya bersama Ibu Marisa dan kami akan berjumpa kembali di sesi observasi kelas. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amelia, hadir. Anggun, Arinda, Aprilia Cahya, hadir. Aprilia Dwi, hadir. Azizatus, hadir. Dela, hadir. Desilia, Dimas Ariel, hadir. Gita Nurul, Giza Ayunisa, hadir. Falsafa, hadir. Muhammad Dirli, hadir. Miftah Hujana, hadir. Muhammad Rizki, Muhammad Abdul Ghafur. Itu bisa disampaikan ke temannya ya, seperti biasa ya. Oke. Kemarin kan kita sudah melaksanakan praktikum
Sudah. Jadi hari ini yang akan kita lakukan adalah hari ini kita akan menggunakan tomat dan sawi. Satu kelompok nanti ambil memilih dan memilah tomat 3. Ya, 3 buah tomat dan 3 sawi. 3 batang sawi. Maksud dari 3 batang sawi adalah nanti kalian kontak. Yuk. Ini semirip ini 1 batang. Ambilnya 3. Ya. Setiap kelompok. Nanti ambilnya, milihnya gantian. Ya. Gantian saya mulai dari kelompok 1, kemudian 2 dan seterusnya sampai kelompok 6. Setelah itu, setelah mengambil semuanya, baru nanti kita mulai ditimbang, kemudian diukur dimensinya, diameternya, panjangnya. Kemudian nanti sama menggunakan jangka sorong ya. Kemudian baru dihitung lagi bagaimana cara mencari diameter ketika menggunakan jangka sorong. Paham? Paham. Kalau paham, sekarang kita mulai. Taruh di depan sini ya. Kita mulai. Sudah? Masuk. Mana lihat bukunya? Pakai bukunya. Sudah ya, kita mulai dari kelompok 1. Silahkan dipilih sawi dan tomatnya. Tomatnya taruh sini ya. Silahkan dimulai dari kelompok 1. Kelompok lainnya sambil menunggu bisa ambil triple beam dibawa ke mejanya masing-masing. 1 triple beam dan 1 jangka sorong untuk 1 kelompok. Silahkan. Sudah diambil semua jangka sorong dan triple beam-nya? Sudah. Kelompok 1 sudah ambil tomatnya? Sudah. Kelompok 2 ambil tomat dulu sambil nunggu yang memilih dan memilah apa? Sawi. Kelompok 3 boleh ambil tomatnya. Geser sana apa boleh? Ya. Jadi setiap kalian hitung tentang beratnya, tentang ukur panjangnya atau diameternya, catat semua. Baru nanti setelah diukur kita hitung. Kelompok 5 boleh milih sawinya. Ambil satu bungkus. Meskipun hari ini kita bekerjanya secara berkelompok, tapi setiap individu wajib tahu. Ya, wajib tahu. Meskipun sudah ditimbang sama temennya, kalau kalian pengen timbang lagi, silahkan. Pokoknya setiap anak harus tahu. Kelompok 6 sudah tomatnya? Oke. Saya ambil ya.
Kalau ini semuanya nggak ada bu yang lurus, adanya mepet-mepet boleh masing hampir lurus kalau memang benar-benar tidak ada yang lurus. Kalau ada yang benar-benar lurus ya pakai yang lurus gitu ya. Jadi harus teliti menggumik ini dulu itu ya. Sudah bisa semuanya? Yakin lo ya? Kalau ada yang belum bisa, nanti bisa tanya ke temennya. Kalau temennya juga nggak yakin, boleh tanya ke gurunya. Paham? Sebelum saya tutup pertemuan kita hari ini, boleh silakan saya minta tolong dirapikan dulu mejanya, dilepas APD-nya. Jaketannya dilepas, taruh di atas meja saja dulu. Alatnya, triple beam dan jangka sorongnya diletakkan di tengah-tengah meja dulu, di mejanya masing-masing. Setelah dilepas APD-nya, silahkan duduk kembali. Kalau sudah, silahkan duduk kembali. Sudah? Laporannya, kan ada laporannya ya? Ini nanti silahkan dibagi, silahkan dikerjakan laporannya hari Rabu minggu depan sebelum saya memulai pelajaran. Laporannya sudah harus ada di meja guru. Ya? Jam 7 saya datang, laporan sudah
Silahkan. Jadi hari Rabu minggu depan itu jam 7 pagi itu adalah paling lambat. Mengumpulkan di atas jam 7 atau lebih dari jam 7, konsekuensinya apa? Tidak bukan dikurangi ya. Tidak dapat nilai seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Paham? Minggu depan materi kita untuk jangka sorong ini kan sudah selesai ya. Minggu depan saya akan jelaskan lagi. Hari ini tadi apa saja yang sudah kalian lakukan dari awal tadi? Tomatnya diapakan? Dibilah. Tomat dan sawinya diapakan? Dibilah. Kemudian setelah dipilih dan dibilah diapakan? Dibilah. Setelah ditimbang diapakan? Diukur. Ya. Berarti sudah bisa menggunakan semua alatnya ya? Sudah. Kenapa saya tanyakan berkali-kali? Karena ini penting untuk kalian. Jadi nanti akan kalian gunakan terus sampai nanti kelas 3. Oke? Oke. Sekarang karena jam saya sudah berakhir, sebelum saya keluar kelas, kita berdoa dulu dalam hati. Silahkan dipimpin berdoanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada apa hari ini? Doa bersama-sama. Doa. Laporannya sudah saya kirimkan ke teman kalian ya. Setelah ini bisa dibagi. Kalau gitu saya tutup ya pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Jazakumullah. Terima kasih. Silakan. Oh, Bunda ya? Ya, dulu ya Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cica. Iya Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Nikmat. Alhamdulillah ya kita ketemu lagi ya. Kemarin kita kan saya ngikuti Bu Cica di kelas ya untuk melakukan supervisi klinis ya. Nah, gimana dengan pembelajaran kemarin dilakukan secara diferensi proses ya? Diferensi. Sebenarnya bagus loh kemarin tuh yang saya amati mulai dari awal sampai akhir tuh ya. Pembelajarannya sangat menyenangkan bagi anak-anak. Terus Mbak Cica sendiri sudah membaur sama anak-anak gitu ya. Terus di suasana itu anak-anak itu aktif gitu ya. Nah, selama kemarin Mbak Cica setelah saya mengikuti di kelas, perasaan apa sih yang Mbak Cica rasakan begitu? Iya. Perasaannya pertama ada deg-degannya ya Bu Nikmat ya. Karena kan biasanya saya ngajar tidak ada yang memperhatikan. Maksudnya teman sejawat guru begitu. Tiba-tiba kemarin ada yang memperhatikan. Mungkin tidak hanya saya yang tegang mungkin Bu ya. Anak-anak juga mungkin sedikit banyak ada tegangnya, tapi seiring berjalannya waktu ya sudah kayak enggak ada gitu Bu Nikmat. Apa itu karena adanya saya di situ ya? Jadi salah satunya suasananya agak menegang gitu ya. Iya, tapi itu hanya di awal Bu. Mungkin hanya 5-10 menit di awal, tapi setelah itu karena sudah fokus ke materinya, jadinya ya sudah kayak enggak ada Bu Nikmat sudah. Seperti saya ada di sana gitu, sudah terbiasa begitu. gitu ya. Oh iya gitu. Terus kemudian dalam proses kemarin di kelas itu ya, pembelajaran yang Bu Cica lakukan itu bagaimana? Apa sudah sesuai dengan penerapan langkah-langkah sesuai dengan modul yang Bu Cica terapkan gitu? Kalau sesuai dengan modul atau tidak sudah sesuai dengan modulnya, kemudian prosesnya juga sudah sesuai, tapi ya belum 100% sesuai Bu, karena kan tergantung dari karakteristik anak-anaknya juga yang begini begitu. Jadi kalau dipersenkan mungkin sekitar 85-90 sudah sesuai.
Faktor apa yang bisa menyebabkan sampai Ibu Cica tadi mengatakan sekitar 70% siswa tidak mencakupi dengan target yang Bu Cica inginkan gitu. Faktornya ini yang utama ya Bu, dengan kelas yang kemarin ini itu siswa-siswinya di dalam satu kelas ini 36 anak ini itu ngomongnya luar biasa aktif Gitu. Bu. Rame Jadi gitu ya. rame sekali, memang kelas yang lain juga rame, tapi Iya. yang ini super sekali ramenya itu Bu, di atas kelas-kelas yang lain begitu. Jadi mungkin itu yang membuat entah materi saya jadi kurang maksimal memberikannya, atau ketika praktikum juga jadi kurang maksimal di situ Bu Nikma. Dari situasi siswa yang ramai, mungkin Bu Cica ya bisa mengetahui kendala apa sih yang membuat siswa bisa ramai seperti itu. Apa karena ada faktor tertentu yang siswa kurang menarik di pembelajaran waktu itu Bu Cica terapkan itu? Mungkin Bu ya, mungkin kurang menarik juga karena yang kemarin kan saya panggil anaknya satu-satu ke depan. Saya tes tentang materinya juga satu-satu ke depan gitu. Sedangkan yang lainnya itu kan belum maksud saya jadi tidak mendapat perhatian dari saya. Gitu. Karena saya masih fokus ke anak yang saya panggil gitu. Jadi ya itu sih Bu yang kadang saya mikir ini diapakan anak-anak gitu ya. ini, iya biar enggak Jalan lain supaya gini, pembelajaran di sini itu Bu Cica bisa menekankan anak biar tidak rame lagi. Terus upaya apa yang sekiranya Bu Cica bisa merubah anak-anak biar tertarik, fokus begitu? saya pernah mencoba untuk memberikan soal. Jadi di samping yang lain ini maju ke depan ke saya, yang lainnya yang duduk-duduk ini saya beri soal. Jadi saya beri soal tetap dengan materi yang sama, saya minta untuk mengerjakan sebelum nanti ya bergantian saya panggil satu-satu. Itu cukup apa ya Bu namanya ya, cukup membuat mereka untuk diam gitu, karena kan dari soal itu juga mereka harus berpikir, tidak boleh menggunakan handphone karena menurut sepenglihatan saya mereka banyak ngomong itu juga kan karena mereka pegang handphone Gitu. Kadang kan juga saya di Iya, depan iya. kelas saya menjelaskan, kan saya juga nggak kelihatan di bawah ini berarti mereka HP-nya ditaruh bawah gitu, biasanya secara seperti transparan di atas itu ya. Biasanya seperti itu. Makanya di kelas saya biasanya sebelum mulai pembelajaran handphone dimasukkan ke dalam tas, tasnya ditaruh di depan. Nah, sudah diinstruksikan begitu saja Bu, Tapi masih sudah ada ada kesepakatan saja. di awal. Iya, sudah ada tidak menggunakan kesepakatan. handphone biar fokus untuk pembelajaran Iya, gitu. akhirnya saya buat begitu. Mungkin ada cara lain yang bisa diterapkan, misalkan dengan kesepakatan tadi tidak menggunakan handphone, terus memberikan soal yang sama dengan kaitannya pelajaran yang disampaikan, cara lain yang sekiranya Bu Cica itu bisa memberikan kefokusan siswa gitu dalam pembelajaran itu. Gitu Cara ya. lain mungkin bisa dilakukan. ini belum saya coba sih Iya, sebenarnya Bu, ya masih dalam angan-angan ini. Jadi saya maunya nanti entah saya berikan media pembelajaran yang lain dalam bentuk video kah atau dalam bentuk yang lain, atau mungkin ada ice breakingnya dulu di awal, di tengah atau di akhir atau seperti apa, atau mungkin nanti saya ketika menjelaskan materinya itu, karena selama ini kan yang dipakai spidolnya hanya warna hitam ya Bu ya. Gitu. Iya. Jadi kurang tertarik anak itu ya. Jadi, Mungkin kurang ya itu, Bu, karena iya, dulu iya. waktu saya sekolah itu nggak bisa menandai sayanya ya Bu, sayanya tidak bisa menandai mana materi-materi yang sekiranya itu penting. Jadi saya harus berpikir sendiri. Kadang namanya anak kan masih belum apalagi kalau belum nyambung materinya ya Bu ya. Jadi saya mencoba pelan-pelan untuk nambah warna spidol. Oh begitu. Gitu, jadi, ada varian lagi gitu. Iya, misalnya saya tuliskan di papan tulis yang saya tuliskan dengan spidol warna merah, ini bagian yang penting atau yang harus diingat atau yang harus dicari atau seperti apa, saya tulis dengan yang warna merah. Nanti misalnya yang warna hijau ini bagian-bagian yang lainnya atau seperti apa, mungkin muncul warna lainnya lagi. Itu yang baru saya coba, dan itu
dapat feedback yang baik Bu dari anak-anak gitu. Baru sekali saya coba kemarin. Feedbacknya katanya, Bu, catatannya lucu, warna-warni gitu. Jadi kan, oh berarti ini juga bisa meningkatkan fokus mereka untuk memperhatikan saya, salah satunya gitu Bu. Nah sebenarnya dari perbincangan ini tadi ya, Bu Cica kan mengalami hambatan di setiap pembelajarannya itu siswa rame dengan sifat siswa yang heterogen, artinya bermacam-macam gitu ya. Bu Cica sudah menyampaikan sendiri, menyimpulkan sendiri dengan melakukan inovasi-inovasi lain, baik itu dengan memberikan tugas, penugasan, kemudian memberikan pembelajaran video pembelajarannya, gitu kan ya. Kemudian dengan memberikan catatan penekanan, yaitu materi yang inti dikasih dengan varian-varian sehingga anak itu tidak bosan. Sebenarnya dan permasalahannya Bu Cica itu dapat terselesaikan dan terwujudnya seperti itu. Nah, kira-kira ada tidak untuk mewujudkan ini tadi? Apakah ada peran orang lain di sananya? Ada Bu. Tentunya peran kalau di lab pasti kan ada teknisinya. Kemudian juga kadang saya juga berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Kalau kelas yang seperti kelas A, ini karakteristiknya begini. Jadi enaknya kita dalam memberikan materi itu seperti apa. Pasti kan beda dengan kelas yang B meskipun dengan materi yang sama karena karakteristik kelasnya berbeda gitu Bu. Saya juga sering berdiskusi dengan kakomlinya, kemudian teman-teman sejawat yang sama-sama guru produktif, dibantu dengan teknisinya gitu. Berarti ini nanti bisa Bu Cica terapkan ya. Kira-kira kapan ini? Karena kita sudah tahu ya permasalahannya, Bu Cica sudah menyimpulkan solusinya. Ini bisa diterapkan kapan ini nanti? Kalau diterapkannya, saya rasa bisa segera ya Bu, tidak hanya di kelas yang kita observasi kemarin. Karena kan ya itu untuk meningkatkan fokus anak-anak itu sebenarnya kan general. Cuman ya karena kelas ini aja yang terlalu aktif, jadinya harus lebih karena sekolah tertentu ya kelas itu yang gitu. Jadi ini segera diterapkan dengan solusi-solusi yang tadi yang Bu Cica sampaikan itu ya. Baik Bu Cica, dengan percakapan ini Bu Cica sudah dapat apa sih yang rasakan setelah ngobrol dengan saya ini? Jadi lebih apa ya Bu bahasanya, terbuka begitu pikiran saya. Oh iya ya ternyata begini bisa, atau coba begini. Tadi kan yang belum saya lakukan kan media yang lain dan merubah suasana kelas gitu. Jadi mungkin itu nanti yang mau saya cari dulu. Baik, nanti diterapkan ke depan dan bisa dipraktekkan. Baik, terima kasih, ini sudah menemukan solusi permasalahannya dan semoga nanti Bu Cica bisa menerapkan dengan baik. Dan kita bisa ketemu lagi, barangkali ada yang mau ditanyakan gitu ya. Siap, ataupun Ibu. ada yang diperbincangkan ke depannya. Baik, sukses selalu untuk Bu Cica Terima ya. kasih, Bu Nina juga sukses terima kasih selalu. juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, Pak.